Pemirsa, nekat beroperasi sebuah truk tambang di Lumajang, Jawa Timur terjebak di tengah banjir lahar hujan Gunung Semeru Jumat petang. Akibatnya truk bermuatan batu tersebut diterjang derasnya banjir lahar. Beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Sebuah truk bermuatan batu terjebak di tengah jalur banjir lahar dingin di Sungai Mujur, Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Jumat petang. Akibatnya, truk diterjang derasnya banjir lahar hujan Gunung Semeru. Beruntung, sopir truk dapat menyelamatkan diri. Peristiwa ini berawal saat sopir truk bernama Heru nekat memuat batu di tengah jalur aliran lahar. Padahal, wilayah puncak Gunung Semeru sedang diguyur hujan. Akibatnya, truk tidak sempat menyeberang saat banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang aliran Sungai Mujur. Beruntung, truk tak sampai terseret arus lantaran beratnya muatan batu. Jam 3 itu banjir masih belum datang. Nah, supirnya itu bukan supir aslinya, Mas. Nah, pas mau muat batu, itu tiba-tiba air datang ya? Tiba-tiba air udah besar dari arah sana. Sementara itu, upaya evakuasi truk baru dapat dilakukan malam hari setelah arus banjir lahar hujan Gunung Semeru mulai surut. Sebuah mobil derek dikerahkan untuk mengevakuasi truk yang terjebak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Mahasiswa saling dorong hingga tarik-menarik dengan petugas. Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa dari HMI cabang Polewali Mandar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum. Mahasiswa menuntut KPU untuk evaluasi pemungutan suara yang diduga banyak kecurangan. Mahasiswa meminta untuk bertemu dengan komisioner KPU, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Massa pun berusaha masuk ke dalam kantor KPU untuk menyisir ruangan, namun dihalangi aparat kepolisian yang berujung aksi saling dorong dan nyaris adu jotos. Kericuhan berakhir setelah Ketua KPU Polewali Mandar menemui massa. Oknum Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mengambil paksa kotak suara saat rapat pleno penghitungan suara pemilu. Aksi Ketua DPC Gerindra ini pun viral di media sosial. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mengambil paksa kotak suara. Padahal saat itu sedang berlangsungnya rapat pleno penghitungan perolehan suara presiden dan legislatif di Kecamatan Ambalau. Aksi pengambilan kotak suara ini pun tersebar di berbagai platform media sosial dan viral. Dalam video tersebut terlihat Ketua DPC Gerindra mengambil kotak suara dengan tindakan yang tegas dan tanpa izin panitia pemilihan atau petugas yang bertugas saat itu. Ketua DPC Gerindra Sintang memberikan penjelasan atas tindakannya itu. Ia mengaku pengambilan paksa kotak suara itu sebagai bentuk kekesalannya kepada petugas yang tidak mengindahkan protesnya. Saya kan sebagai saksi dari Partai Gerindra mengusulkan supaya untuk DME ini dipending. Namun Ketua PPK ini tidak ada kompromi. Dia ingin melaksanakan terus pleno itu. Maka saya sendiri yang mengamankan kotak itu dan saya serahkan ke pihak kepolisian. Kepada Bawaslu maupun KPU, Sandan berharap dapat melakukan penyelidikan yang menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah daerah menggelar pemungutan suara ulang Sabtu. Di antaranya warga Demak yang sebelumnya TPS-nya terdampak banjir. Meski harus menembus genangan, warga korban banjir Karanganyar, Demak, Jawa Tengah antusias menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara lanjutan PSL Pemilu 2024 Sabtu pagi. Hampir seluruh lokasi TPS terdampak banjir dipenuhi warga pemilih yang sebagian besar masih berstatus pengungsi.
Sedikitnya 114 TPS dengan 27.000 lebih DPT di 10 desa wilayah Kecamatan Karanganyar melakukan pemungutan suara lanjutan hari ini. Bu, kenapa Bu banjir-banjir rela nyoblos? Ya namanya warga negara yang baik harus begitu, meskipun banyak rintangan. Ini Ibu posisinya masih Bu, statusnya masih ngungsi ya? Masih ngungsi Pak di saudara. Warga 3 kecamatan di Kota Bekasi, Jawa Barat juga melaksanakan pemungutan suara lanjutan pemilu 2024 di 26 TPS Sabtu pagi. Sayangnya PSL untuk pemilihan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat ini kurang diminati para pemilih. PSL dilakukan setelah pihak Bawaslu Kota Bekasi merekomendasikan pemungutan suara lanjutan di sejumlah TPS usai ditemukan adanya kekurangan surat suara pada pencoblosan 14 Februari lalu. Dari Demak, Jawa Tengah dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Proses rekapitulasi suara berjenjang hasil pemungutan suara Pilpres dan Pileg di tingkat PPK Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Sejumlah saksi parpol dan panwaskam nyaris adu jotos lantaran terjadi perbedaan data C salinan saat rekapitulasi sedang berlangsung. Video amatir merekam kericuhan saat proses rekapitulasi suara berjenjang hasil pemungutan suara Pilpres dan Pileg di tingkat PPK Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Dalam rekaman video yang viral, 2 orang pria dari saksi parpol dan juga panwascam nyaris adu jotos namun dilerai oleh aparat keamanan. Kericuhan dipicu lantaran perbedaan data dalam surat C salinan antara saksi parpol dan paswascam. Kericuhan reda dengan catatan kotak suara kembali dibuka untuk dilakukan penghitungan ulang setelah adanya rekomendasi untuk menyingkronkan ketidaksesuaian data yang dipegang oleh saksi parpol dan panwascam. Dan telah ditemukan selisih itu dan telah disepakati kedua belah pihak untuk berdamai. Jadi kami menganggap bahwa proses perdamaian kemarin yang diinisiatif oleh kedua belah pihak difasilitasi oleh Pak Kapolsek, kami juga hadir, Panwas dan PPK. Saya kira simbol perdamaian sudah disepakati dan kedua belah pihak sudah mengatakan. Seorang caleg tutup akses jalan warga menggunakan pagar berduri hingga memicu aksi protes warga. Diduga caleg kecewa karena tidak terpilih dalam Pileg kali ini. Warga mengejar seorang caleg salah satu partai di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dan menghajarnya hingga babak belur karena sang caleg menutup akses jalan di Kelurahan Kota Uneng menggunakan kawat berduri. Walaupun jalan yang dipagari ini merupakan tanah milik sang caleg. Diduga penutupan jalan dilakukan karena sang caleg kecewa tak terpilih dalam pemilu. Warga sekitar pun membalas dengan memagari jalan di sisi yang lain. Kondisi ini membuat warga sekitar kebingungan dan kesulitan menuju rumah mereka masing-masing. Bahkan warga terpaksa memikul sepeda motor agar bisa melewati jalan yang dipagari. Dari Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Perayaan Cap Gomeh, hari terakhir perayaan Imlek di Solo, Jawa Tengah, dimeriahkan dengan kirap tolak bala. Atraksi dimulai dengan liong dan juga barongsai keliling toko dan rumah warga untuk mengambil angpau yang telah dipersiapkan yang dipercaya mendatangkan keselamatan dan rezeki melimpah. Kemeriahan tampak di kawasan Pecinan Solo, Jawa Tengah, Sabtu saat 4 barongsai dan 1 liong dari perkumpulan Tripusaka melakukan kirap tolak bala untuk memeriahkan perayaan Cap Gomeh 2024 hari ini. Barongsai dan liong kemudian berkeliling mendatangi setiap toko, rumah maupun perkantoran yang menyediakan angpau. Liong dan barongsai juga menghampiri warga yang memberikan angpau. Kirap tolak bala ini merupakan ritual dalam memeriahkan perayaan Cap Gomeh yang berlangsung turun-temurun. Dengan mengambil angpau di toko, perkantoran, dan rumah yang mayoritas pemiliknya warga Tionghoa, dipercaya bisa membersihkan dari energi negatif.
Di sisi warga Tionghoa, mereka juga punya keyakinan bahwa setelah memberi angpau kepada barongsai dan liong, rezeki mereka akan membawa berkah. Selain sebagai bentuk tradisi, perayaan Cap Gomeh ini merupakan bukti toleransi di kota Solo yang masih dijunjung tinggi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.